Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fakir Alwi Segaf ya. Jangan lupa untuk semua share, subscribe dan juga like video-video yang ada di Syiar TV. Mudah-mudahan berkah untuk semua dan pastinya bermanfaat untuk semua. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وأحثكم على طاعة الله وطاعة رسوله في كل وقت لعلكم تفلحون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang Jum'ah yang berbahagia. Tidak ada kebahagiaan yang hakiki, tidak ada keberuntungan yang kekal, baik di dunia maupun di akhirat, hanya didasari dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan nanti di akhirat, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang paling terhormat, orang yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hanya orang-orang yang bertakwa. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, lantas bagaimanakah sikap kita setelah Rasulullah dan para sahabat sukses hijrah makan atau tempat dari kota Mekah ke kota Madinah, kemudian Mekah juga sudah dibebaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah naungan Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah bagi umatnya termasuk kita tetap harus hijrah ke kota Madinah? Jawabannya tentu tidak.
sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Syaikhoni Bukhari Muslim dari hadis Aisyah dan hadis Ibnu Abbas, di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyatun. Tidak ada hijrah lagi bagi orang-orang yang iman kepada Allah dan Rasul-Nya setelah Mekah beset, setelah Mekah bebas di bawah pimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walakin jihadun wa niyatun. Tetapi yang harus kita persiapkan bukan berbondong-bondong hijrah ke kota Madinah, tetapi yang harus kita persiapkan adalah bagaimana mempertahankan agama Islam, dinul Islam yang dipertahankan oleh baginda Rasulullah beserta para sahabat. Walakin jihadun, pertahankanlah Islam dalam hidup sehari-hari, baik untuk pribadi, keluarga, termasuk tetangga. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, bahkan ada jihad yang paling besar dibanding jihad qital fisik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, kita beruntung, kita sukses, kita menang menumpas kemusyrikan, kekufuran. Tetapi yang kita akan hadapi ada lagi perang yang paling dahsyat dibanding perang Uhud, perang Badar, perang Hunain, dan perang-perang yang lainnya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah masih ada lagi perang yang lebih besar dibanding perang yang sudah kita lakukan? Ada, kata baginda Rasulullah. Apa ya Rasulullah? Jihadun nafas, merangan nafsu. Jadi yang harus kita persiapkan bukan mempersiapkan berbondong-bondong hijrah ke kota Madinah, tetapi yang harus kita persiapkan adalah merangan nafsu. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia, lantas apakah yang harus kita hijrahkan? Yang pertama adalah hijratul aqidah. Hijrahkanlah akidah kita, hijrahkanlah keyakinan kita, di mana keyakinan nenek moyang kita yang mengajarkan kepada kita akidah-akidah yang sesat, akidah-akidah yang tidak sesuai dengan tuntunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buang jauh-jauh. Hijratul akidah. Akidah apakah yang harus kita ikuti? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh-jauh hari mengatakan, nanti di akhir zaman akan terjadi perpisahan, umatku pecah menjadi 73 firqah, kulluhum finnar. Ingat para sahabat, semuanya akan masuk neraka kecuali illa wahidan, kecuali yang satu. Apa ya Rasulullah? Yakni ahli sunnah wal jamaah. Jadi akidah yang harus kita pertahankan yang melalui jihad itu adalah akidah ahlus sunnah wal jamaah. Apa itu ahlus sunnah wal jamaah? Ma ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti sunnah-sunnahku dan sunnah-sunnah para sahabat-sahabatku. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, itulah jihad yang pertama melalui hijratul akidah. Yang kedua, jihad kita yaitu melalui hijratul fikriyah, menghijrahkan pemikiran
yang tadinya pemikiran kita hanya duit dan duit saja. Di dalam pemikiran kita hanya pangkat dan jabatan saja. Sementara tidak dipikirkan bagaimana kemajuan Islam. Setelah hijrah ini, maka hijratul fikriyah kita, pemikiran kita, pikirkan bagaimana supaya Islam jaya di muka bumi ini. Ya'lu wa la yu'la alaih, kita terapkan di muka bumi ini hijratul fikriyah. Pikirkanlah bagaimana supaya Islam ini lebih maju. Pertahankan dan terus pertahankan. Dan bagaimanakah pemikiran kita sampai di sana, apakah tidak? 2. Yang ketiga, jihad, walakin jihadun melalui hijratus syu'uriyah, menghijrahkan diri tentang syiar-syiar agama Allah. Dalam redaksi yang lain, izharuddin, menzohirkan, mengizharkan agama, yakni ad-da'watu ila tauhidillah wal ikhlas lillah. Izharuddin, mengizharkan, menzohirkan agama Islam, ad-da'watu ila tauhidillah wahdah, mengajak berdakwah terhadap masyarakat, terhadap orang-orang yang belum tahu tentang tauhid kepada Allah, wal ikhlasi lillah, dan mengajak supaya ibadah hidup dan mati kita, termasuk amal kita, supaya lillah, ikhlas. Kenapa? Amal yang tidak benar dan tidak ikhlas tidak akan diterima. Benar tetapi tidak ikhlas, la yukbal, tidak akan diterima. Ikhlas tetapi tidak benar, itu juga sama, tidak diterima oleh Allah. Tetapi amal yang diterima oleh Allah, sodako wa kholaso, benar dan ikhlas. Da'watul ta'ila tauhidillah wal ikhlasilillah, sebagaimana digambarkan dalam bacaan dalam solat. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Solat kita, ibadah kita, hidup kita, mati kita, termasuk aktivitas kita, citak supaya lillahi ta'ala, supaya jadi ibadah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. 3. Jihad kita, walakin jihadun melalui hijratus syu'uriyah. Hadirin sidang Jumat yang mengharapkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Hijrah yang terakhir, yang termasuk hijratul ma'nawiyah, yang harus kita lakukan adalah hijratus sulukiyah. Apa itu hijratus sulukiyah? Menghijrahkan perilaku kita, menghijrahkan ucapan kita, di mana tadinya ucapan kita tidak bagus, melalui saat ini, detik ini, maka hijrahkan ucapan kita dengan ucapan yang baik. Yang tadinya perilaku kita tidak sesuai dengan tuntunan agama Allah subhanahu wa ta'ala, hijrahkan dan terus hijrahkan supaya perilaku kita sesuai dengan tuntunan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah membuktikan bahwa kita iman kepada Allah dan Rasulnya, dan dengan cara itulah berarti kita bisa menghijrahkan, sama seperti hijrahnya para sahabat Muhajir dan para sahabat Ansor. Kita tidak mampu sebagaimana dicontohkan oleh para sahabat Muhajir dan Ansor, tetapi iman dan kita mengikuti bagaimanakah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah, pahalanya sama seperti para sahabat Muhajir dan Ansor. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 74, walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqo. Orang-orang yang iman kepada Allah dan Rasulnya, orang-orang yang berhijrah, termasuk hijrah yang 4 tadi,
Dan orang yang memberi tempat kepada orang-orang yang hijrah, yang disebut sahabat muhajir, diberi tempat oleh sahabat ansor, wa nasoru, kemudian ditolong. Ulaika humul mu'minuna haqqo. Bagaimana kita menolong sahabat muhajir termasuk baginda Rasulullah? Otomatis harus siap melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Itu termasuk wa nasoru. Ulaika humul mu'minuna haqqo. Mereka lah yang benar-benar yang mengaku beriman kepada Allah. Bagaimanakah jaminan Allah? Lahum maghfiratu wa rizqun karim. Kata Allah, bagi orang yang iman kepada Allah dan Rasulnya dan bisa menghijrahkan dan memberi tempat termasuk menolong agama Allah, lahum maghfiratun, baginya ampunan dari Allah, wa rizqun karim, dan rizki yang luar biasa. Sama seperti Allah sudah menjanjikan dalam surah Al-Maidah ayat 9, wa'adallahu alladzina amanu wa 'amilus solihati lahum maghfiratu wa ajrun azim. Allah telah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman dan berbuat amal solih, baginya ampunan dari Allah dan pahala yang besar. Mudah-mudahan kita termasuk salah satunya, amin ya rabbal alamin. Sekian dan demikian khutbah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum bima fi mi'ati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim, wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana ila dinil Islam, wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul haqqul